Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian PKJ nomor 13 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari Minggu pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta yang kasih setianya sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah keberanian menjalani hidup. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada ya
Jemaat yang dikasihani Tuhan, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Namun di balik itu semua, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita sejenak mengakui setiap kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa-doa permohonan pengampunan dosa secara pribadi. Saya berikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa terlebih dahulu dan saya akan mengakhirinya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan,
Kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya dan selalu membuka tangan-Nya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Efesus 5 ayatnya ke-14 sampai dengan 16 demikian. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh indah bermulia, hai percayalah, Yesus Kristus
Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman dan mari kita siapkan bacaan kita yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pada pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita berdoa. Saat ini di ibadah pagi ini Engkau juga datang menyapa kami dengan sabda-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin setiap kali sabda-Mu menyapa kami, Engkau hendak menanamkan suatu hal yang penting dalam hidup kami. Suatu keberanian untuk kami menjalani kehidupan yang diwarnai oleh segala tantangan dan pergumulan yang ada. Sebab melalui firman-Mu disaksikan kepada kami bahwa Engkau menyertai kami. Dan Engkau yang beserta kami adalah Engkau yang menang dan berkuasa atas maut. Ya Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini firman-Mu hendak menggalang suatu percaya yang makin kokoh, makin teguh di dalam diri kami, di dalam hidup kami kepada Yesus Kristus. Dan melalui sabda-Mu juga Engkau memanggil kami untuk ambil bagian secara aktif menghayati hidup, yakni terlibat di dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Demikian juga kami harus lakukan di dalam hidup ini untuk menyelamatkan kehidupan kami, kehidupan yang baik yang Engkau telah anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di dalam sorga, jadikanlah kami melalui dorongan firman-Mu untuk kami menjadi bagian dari seluruh upaya, seluruh perjuangan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup semua orang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes pada pasal 14 dimulai dengan ayat 1 demikian tertulis. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri,
Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian saudara Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat menikmati persekutuan yang indah walaupun di tengah segala keterbatasan dan jarak yang ada. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan hendak menyapa kita dengan suatu sapaan yang tentu akan membangkitkan satu semangat untuk kita bisa secara baru menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Tuhan menyapa kita, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Tentu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sapaan Tuhan ini sangat relevan buat kita. Sangat cocok dan pas. Gak perlu panjang lebar saya menjelaskan kenapa demikian, karena kita tahu semua. Hidup ini sudah sulit, hidup ini sudah susah. Ditambah lagi dengan menyebarnya secara pandemi COVID-19, seolah-olah semakin menyempurnakan wajah garang kehidupan kita. Sehingga kalau Tuhan menyapa kita, janganlah gelisah hatimu. Karena memang Dia tahu kita sedang berada dalam saat-saat kegelisahan. Saat-saat ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan semua saat yang menyesakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia menyapa murid pada waktu itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Aku. Pada saat itu memang murid berada di dalam situasi yang kurang lebih sama dengan kita, sedang ada di dalam kegelisahan. Setidaknya saudara ada dua hal yang membuat mengapa mereka terpuruk di dalam kegelisahan hidup itu. Yang pertama, sebagaimana kita alami, hidup mereka pun bukan hidup yang serba mudah. Mereka menghadapi kegelapan, mereka menghadapi kekacauan, mereka menghadapi beratnya beban hidup. Belum lagi ketika mereka mendengar isu bahwa tak lama lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan mereka berpikir, kalau saat-saat sebelum Yesus menyatakan itu mereka menghadapi hidup yang berat, ya masih mendinglah. Karena Yesus masih berjalan bersama dengan mereka, Yesus masih beserta dengan mereka, Yesus masih mau mendengar keluhan-keluhan mereka. Tapi kalau Yesus pergi meninggalkan mereka, berarti mereka melihat tidak ada lagi Yesus bersama dengan mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Hidup makin berat. Belum lagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Kepergian Yesus dari sisi mereka memberikan catatan yang tidak kalah mengerikan. Sebab mereka harus menghadapi bukan hanya risiko hidup, tapi juga risiko menjadi murid Kristus. Jadi dua alasan ini yang membuat Yesus bisa menebak bagaimana wajah mereka sangat dipoles begitu jelas oleh kegelisahan hidup. Dan Yesus katakan, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Dan murid juga akan bertanya, apa yang bisa dipercaya dari Yesus untuk bisa mengenyahkan kegelisahan ini? Apa yang mau Yesus janjikan kepada mereka sehingga itu bisa menjadi alasan kuat buat mereka untuk melepaskan diri dari kegelisahan hidup? Pertama, Yesus katakan supaya mereka tidak gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat ini mengatakan rumah Bapa, tolong kita tidak berpikir sebuah tempat atau fasilitas atau sebuah gedung yang luas. Tetapi yang mau dikatakan dengan istilah rumah Bapa tidak lain, tidak bukan adalah kasih Bapa itu sendiri. Kasih Bapa kepada mereka. Di rumah Bapakku, di dalam kasih Bapa, itu selalu ada tempat buat mereka semua, selalu ada tempat buat setiap orang. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah janji bahwa di rumah Bapa banyak tempat, bahwa kasih Bapa luas buat semua, itu sanggup mengenyahkan kegelisahan dalam hidup mereka? Walaupun mereka sadar dan mereka tahu, saudara, betapa pentingnya kasih dalam hidup ini. Sama seperti kita, ada banyak kebutuhan dalam hidup ini, tapi yang terdalam dan terutama ketika hidup kita ditopang oleh suatu kasih. Kasih itu memberikan kekuatan. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu ada Roh Kudus di atas Yesus yang dibaptis itu seperti burung merpati. Lalu tiba-tiba ada suara dari awan itu, dari balik awan itu yang mengatakan, engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah suara sang Bapa kepada Yesus. Engkau adalah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Aku mendukungmu, aku memperhatikanmu, aku memberikan segala yang terbaik bagimu. Dan apa saudara efek dari pernyataan kasih Bapa itu kepada Yesus? Tak lama dari peristiwa itu, lalu Roh membawa mereka ke padang gurun dan dicobai oleh iblis dengan pencobaan yang luar biasa menggiurkan. Tetapi dia tidak jatuh oleh pencobaan itu. Lalu juga Yesus berhadapan dengan para pemuka, pentolan-pentolan Romawi, penguasa-penguasa Yahudi. Apakah Yesus gentar terhadap mereka? Tidak. Bahkan salib di Bukit Golgota pun tidak membuat Yesus harus berbalik arah dan menghindari salib. Yesus melangkah dengan penuh keberanian oleh karena sang Bapa menyatakan, engkaulah anak yang kukasihi. Bagaimana kasih ini menjadi penting untuk sebuah perjalanan yang penuh dengan risiko dan perjuangan. Tak ubahnya dengan kita, saudara, sebagai orang tua, ketika hendak melepas anak-anak kita yang sudah memasuki masa dewasa mereka akan menempuh perjalanan hidupnya. Dan tentu di samping perbekalan materi yang mereka perlukan, kita juga perlu membisikkan sesuatu yang berkhasiat buat mereka. Aku mengasihi engkau. Dan mereka akan berangkat dengan langkah yang tegap. Dan mereka akan tetap bertahan sekalipun begitu banyak
hantaman yang mereka jumpai di sepanjang perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid sadar betul betapa pentingnya kasih Bapa buat mereka. Para murid bisa menerima kalau Yesus mengatakan kasih Bapa itu seperti rumah yang besar, di mana mereka bisa masuk ke dalamnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada tempat buat mereka di tempat yang besar itu? Sebab apalah artinya ruang itu besar tapi pintu tertutup dan terkunci buat mereka? Apalah artinya kasih itu lapang buat semua orang, tetapi mereka tidak punya posisi di sana? Bukankah pemazmur misalnya di dalam pasal 15 dia mengatakan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Yang boleh menumpang di kemahmu adalah mereka yang bersih tangannya, mereka yang murni hatinya, dan mereka yang tidak menipu. Begitu juga di dalam pasal 24 pemazmur mengatakan, siapalah yang berdiri di tempatmu yang kudus? Mereka yang boleh berdiri di tempat itu adalah mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, mereka yang adil dan benar. Dan siapakah yang boleh masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan? Mereka adalah orang-orang benar yang boleh masuk ke gerbang Tuhan. Saudara, hal ini mau menunjukkan bahwa sekalipun rumah itu besar, sekalipun kasih itu luas, tetapi ada syarat yang tak bisa ditawar lagi. Mereka yang bisa masuk dan menempati ruang kasih itu adalah mereka yang bersih tangannya, mereka yang hidup tidak bercela, mereka yang murni hatinya, mereka yang tidak menipu, mereka yang tidak bercabang. Cepat mereka langsung menyadari bahwa itu bukan mereka. Sama seperti saudara-saudara, sama juga dengan saya, bukan orang-orang yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke rumah Bapa itu. Bukan sebagai orang-orang yang memenuhi syarat untuk bisa diam dan menikmati kasih Allah. Karena itu sekalipun rumah itu besar, sekalipun kasih Allah itu punya banyak ruang, namun keadaan tidak memenuhi syarat menjadi suatu kemustahilan untuk mereka bisa ambil bagian di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap hal itu pun Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Sekalipun kamu merasa keberdosaan dan kecacat celaan itu membuat kamu tidak mungkin masuk di dalam rumah Bapa, aku pergi ke situ, kata Yesus. Aku pergi ke situ untuk satu tujuan, menyiapkan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Yesus mau jujur kepada mereka. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Oleh karena rumah Bapa itu bukan soal fasilitas, bukan soal tempat, atau bukan soal gedung atau apapun namanya, maka kepergian Yesus untuk menyediakan tempat di sana tidak seperti panitia retreat menyiapkan akomodasi buat para pesertanya. Tidak. Yesus pergi ke sana menyediakan tempat melalui rangkaian karya-karya yang dia buat, mulai dari sengsara, derita, kematian, sampai pada kebangkitan dan kenaikan. Itulah rangkaian keperjalanan Yesus untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Jadi janganlah gelisah. Ada dua hal. Di rumah Bapa, di dalam kasih Bapa selalu ada tempat. Dan yang kedua, aku secara khusus menyiapkan tempat itu buat kamu, supaya kamu ada di sana. Di mana aku berada, kamu juga berada. Kita adalah satu dan tak terpisah di dalam kasih Bapa.
Selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau meneguhkan kembali kepercayaan mereka, keyakinan mereka akan hal ini. Bukan hanya kepada Thomas, bukan hanya kepada Filipus, tetapi juga kepada semua termasuk saudara-saudara dan saya. Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia menemukan Sang Bapa. Sebagai tujuan hidup, dia menemukan kebenaran dan dia menemukan apa arti hidup yang sesungguhnya. Kalau Yohanes menulis bahwa Yesus adalah jalan dan Sang Bapa adalah tujuan, tolong ini dipahami dalam rangka kesatuan. Bukan berarti kalau sudah sampai tujuan, ya jalannya udah gak usah dipersoalkan lagi. Jalan boleh ditinggalkan kalau sudah sampai tujuan. Sehingga kalau sudah sampai tujuan, apalah artinya jalan? Tidak. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, maka siapa yang berjalan di situ, dia sampai pada tujuan, mengenal Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tujuan itu ada pada jalan dan jalan itu ada dalam tujuan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang kukatakan bukan keluar dari diriku, tapi itu adalah perkataan Bapa sendiri yang ada di dalam aku. Dan kalau kamu tidak bisa membuktikan secara kasat mata kesatuan aku dengan Bapa, maka setidaknya pekerjaan yang kulakukan itu membuat kamu yakin bahwa aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku mengerjakan dan apa yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Jadi apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yesus adalah tanda, adalah bukti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Setidak-tidaknya kamu melihat pekerjaan itu, sehingga kamu boleh percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita tahu pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan damai sejahtera, yang menjadi sumber pengharapan bagi dunia, bagi semua orang. Yesus adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada dunia, sehingga melalui Yesus dunia menemukan pengharapan hidupnya. Melalui Yesus dalam karya dan pekerjaannya, maka shalom, damai sejahtera, sesuatu yang paling sentral dan penting dalam hidup ini, tidak mustahil menjadi milik dunia, menjadi milik semua orang. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, sebuah resiko, sebuah tantangan tidak kecil harus dihadapi oleh Yesus. Karena itu kembali lagi, engkau adalah anak yang kukasihi. Betapa kasih Bapa yang menyatukan dirinya dengan Sang Bapa menjadi perbekalan penting buat Yesus untuk berani menjalani hidup, menyatakan karya Sang Bapa, mendatangkan shalom dan damai sejahtera, sekalipun dengan risiko, sekalipun dengan tantangan yang tidak kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah Yesus menjelaskan semua itu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tinggal satu hal yang disaksikan oleh bacaan kita. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, maka sebenarnya Yesus dan para murid serta dengan kita juga adalah satu. Sebab di bagian pertama tadi dikatakan, di mana aku berada, betapa aku berharap kamu pun berada. Sehingga di tempat yang sama, aku dan kamu bisa bersama-sama selama-lamanya. Aku dan Bapa adalah satu, aku dan kamu pun adalah satu. Dan melalui aku, kamu pun dipersatukan dengan Bapa di dalam kasih yang besar itu. Kesatuan ini. Tetapi saudara, aku dan Bapa adalah satu. Bukti dari kesatuan itu, aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa untuk mendatangkan shalom. Demikian juga dengan kamu.
aku dan kamu adalah satu, maka bukti dari kesatuan itu, kamu pun harus melakukan pekerjaan yang kulakukan. Harus mengerjakan apa yang kukerjakan, yakni mendatangkan, menghadirkan shalom, damai sejahtera, menghadirkan kasih dalam berbagai bentuk kebaikan untuk suatu hidup yang baik bagi semua orang. Sebab tidak ada bukti yang kasat mata untuk membuktikan bahwa kita adalah satu kalau bukan pekerjaan itu. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa aku dan Bapa adalah satu kalau bukan karya-karya yang kulakukan. Demikian juga aku dan kamu adalah satu ketika kamu melakukan apa yang kukerjakan. Inilah hidup, saudara. Jadi itu menjadi suatu panggilan buat mereka yang sudah menerima kasih yang besar dari Allah melalui Kristus Yesus, kasih karunia itu. Mereka dipanggil untuk menjalani tugas panggilan ini, pengabdian ini, dan itulah hidup. Kalau tema kita berbicara keberanian menjalani hidup, maka kita mungkin bertanya, hidup seperti apa yang perlu keberanian untuk dijalani? Tentu bukan hidup yang murahan. Hidup murahan adalah makan, minum, bersenang-senang, besok kita mati. Itu hidup murahan. Dan bahkan itu bukan hidup namanya. Tetapi hidup menurut Injil adalah mempunyai arti, mempunyai makna. Dan di dalamnya hidup itu adalah gerakan-gerakan perjuangan untuk menghadirkan kasih Allah dalam berbagai macam bentuk kebaikan bagi hidup dan semua orang. Inilah hidup. Sehingga hidup yang seperti ini adalah hidup yang tidak mudah. Hidup seperti ini adalah hidup yang melulu disertai dengan perjuangan-perjuangan, bahkan pengorbanan-pengorbanan. Oleh karena itu, hidup seperti ini adalah hidup yang membutuhkan suatu keberanian. Dan keberanian itu tidak lain dan tidak bukan mengalir dari cinta kasih Allah yang besar, yang dapat melingkupi dan menjamin siapapun untuk dia bisa melewati, menghadapi, menjalankan, dan mewujudkan panggilan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang terpenting buat kita semua disampaikan oleh Injil yang kita baca. Orang mengatakan bahwa berjuang untuk hidup itu satu moto. Dan moto seperti itu semakin tampak pada saat ini. Bagaimana orang berjuang untuk hidup, supaya hidupnya tetap eksis, memperjuangkan segala sesuatu supaya hidupnya tetap terjaga. Bahkan melalui cara-cara yang tidak layak pun mereka lakukan, yang penting hidupnya dapat dipertahankan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan Injil mengatakan kepada kita bahwa bukan hanya berjuang untuk hidup, tapi hidup itu sendiri adalah sebuah perjuangan. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Berjuang berarti menghadirkan diri kita secara bermakna. Menghadirkan diri kita secara bermakna untuk mendatangkan segala kebajikan sebagai wujud kasih Allah bagi kita semua. Ini panggilan yang besar, penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Hidup seperti ini membutuhkan pengabdian-pengabdian, membutuhkan keberanian-keberanian. Karena itu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah, dalam kasih Bapa yang besar itu, kita punya tempat. Dan kita bisa menikmati berkat dari kasih itu. Untuk membekali kita sedemikian rupa, dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Menghadirkan diri secara bermakna, untuk mendatangkan segala kebajikan sebagai wujud kasih Allah di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita selalu berdoa buat negeri kita, khususnya buat para pemimpin kita, supaya mereka diberikan keberanian
supaya mereka diberikan kekuatan, sebab mengelola hidup berbangsa dan bernegara memiliki bukan hanya tingkat kesulitan, tetapi juga tingkat bahaya yang tidak kecil. Oleh karena itu kita dukung para pemimpin kita, sehingga mereka mampu memiliki keberanian yang cukup menghadapi segala tantangan di dalam medan perjuangan bangsa ini. Supaya mereka, para pemimpin kita, berbekal dari kasih Allah, dapat menghadirkan dirinya di bumi pertiwi yang kita cintai ini secara bermakna. Dan turut ambil bagian dalam semua proyek dan perjuangan untuk menghadirkan yang baik untuk Indonesia yang lebih maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup rumah tangga juga membutuhkan keberanian. Karena perjalanan hidup kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi bukanlah perjalanan hidup yang selalu mudah, bukanlah perjalanan hidup yang selalu ramah. Orang bilang hati-hati, di luar sana ada begitu banyak tantangan dan cobaan. Dunia tidak suka melihat ada kesetiaan, dunia tidak suka melihat ada kehangatan. Oleh karena itu berjuanglah, hadirlah kita sebagai apapun dan siapapun di dalam rumah tangga dan keluarga. Hadirlah secara bermakna untuk mendatangkan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Beranilah untuk menentang semua hal yang merusak dan menghancurkan. Dan berjuanglah tanpa lelah berdasarkan kasih Allah untuk membangun dan mendatangkan shalom dalam hidup bersama. Dalam hidup pekerjaan, bisnis, dalam hidup usaha kita. Ya, kita tahu saudara, Injil Yesus Kristus sangat mengingatkan kita hati-hati dengan semua itu. Soal ekonomi, soal harta, soal uang, soal kekayaan, itu adalah daerah-daerah licin. Banyak orang-orang yang jatuh dan tergelincir di sana. Di sekitar kehidupan usaha dan pekerjaan serta bisnis kita ada begitu banyak bujuk rayu yang kedengerannya begitu enak dan menguntungkan, tapi sebenarnya mengandung banyak bahaya yang menghancurkan. Kita butuh keberanian untuk menghadapi hidup pekerjaan kita, hidup usaha dan bisnis kita. Begitu juga saudara dalam kehidupan masa depan anak-anak kita, remaja, pemuda. Dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka juga dihantui oleh banyak pergumulan. Mereka juga diperhadapkan oleh banyak tingkat kesulitan yang luar biasa. Karena itu, biarlah kasih Allah boleh tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka meyakini bahwa mereka dilingkupi oleh kasih itu untuk mereka memiliki keberanian menjalani hidup, karir dan masa depannya dengan berani menentang apapun yang dapat merusak baik diri dan masa depannya. Gereja juga dipanggil untuk yang sama. Milikilah keberanian untuk menjalani hidup panggilan ini. Sebab tidak selalu mudah, tidak selalu mulus perjalanan hidup panggilan gereja. Tapi disinilah gereja terus-menerus diperdengarkan panggilan Allah, supaya ambil bagian dalam segala upaya dan perjuangan untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi lingkup di dalam gedung ibadah, tetapi juga dengan orang-orang di luar sana. Sebab untuk yang di dalam, untuk yang di luar, untuk semua inilah Tuhan memanggil kita untuk terus berkarya. Ada rintangan, ada tantangan, ada halangan, tapi juga ada kasih Allah yang besar yang melingkupi, memberikan keberanian untuk kita terus berjalan, berjuang, melangkah, dan menjadi berkat shalom Allah dimanapun gereja Tuhan hadirkan di dalam hidup ini. Untuk semua, hadirlah secara bermakna dimanapun kita berada. Hadirlah secara bermanfaat. Datangkanlah segala yang baik. Walaupun dengan segala perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan untuk menghadirkan kasih dan shalom Allah. Sebab tidak ada tujuan yang begitu baik, yang begitu indah tanpa suatu perjuangan. Dan tidak ada satu perjuangan dapat dilakukan tanpa ada sebuah keberanian.
dan tidak ada keberanian kalau bukan mengalir dari kasih Allah yang besar itu. Karena itu beranilah menjalani hidup berdasarkan kasih yang melimpah dari Allah. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat-syafaat kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang telah Engkau curahkan melalui Kristus Yesus. Dan biarlah kasih itu memberikan keberanian buat kami untuk menjalani hidup sebagai pengabdi Shalom Allah. Supaya melalui kasih itu kami juga masuk di dalam perjuangan yang tak henti untuk menghadirkan diri kami dimanapun secara bermanfaat, secara bermakna untuk mewujudkan kasih Allah dalam berbagai bentuknya. Tolong kami ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh bangsa di dunia ini yang pada saat ini secara bersama-sama terus berjuang untuk menjaga dan memelihara kehidupan semua warga yang Tuhan percayakan untuk mereka jaga, lindungi, dan pelihara. Engkau juga kiranya mau memberikan satu pertolongan di dalam bangsa-bangsa dan para pemimpin ini menghadapi merebaknya secara pandemik COVID-19 yang saat ini masih terus menjadi momok yang menakutkan dan ancaman yang serius bagi hidup dan kehidupan banyak orang. Ya Bapa di dalam sorga, begitu juga untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia ini, Engkau berkati. Biarlah Engkau juga menolong para pemimpin kami untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat menanggapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Engkau juga berkati para medis, baik dokter, perawat yang terus berjuang, bergumul, mendampingi, mengobati, dan bersentuhan langsung dengan sumber-sumber berbahaya itu. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, baik dirinya, keluarganya, dan semua orang yang dikasihinya. Tuhan juga menolong semua pihak yang turut menyingsingkan lengan baju untuk melakukan upaya-upaya terbaik menjaga keutuhan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menolong keluarga-keluarga yang saat ini sedang gelisah, bahkan yang berduka ketika COVID-19 telah menghantui mereka, bahkan merenggut orang-orang yang dikasihinya. Tuhan kiranya menolong. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pasien yang merindukan pemulihan oleh karena virus ini. Biar mereka diberikan kekuatan, bahkan pengharapan oleh karena Tuhan Engkau mengasihi mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu
pada saat ini dan di tempat ini khususnya, berilah kepekaan buat kami, berilah semangat untuk kami juga boleh menjadi bagian dari upaya dan perjuangan bangsa ini untuk bisa keluar dari kemelut pergumulan hidup, dari segala kekhawatiran, kegelisahan yang sedang menghantui hidup dan kehidupan masyarakat. Peliharakanlah kami sebagai jemaat, baik sebagai anggota maupun simpatisan, maupun tamu dan pendatang yang ambil bagian dalam persekutuan di jemaat Musuh Topo ini. Jaga dan lindungi kami ya Bapa, berkati kami senantiasa, dan biarlah kami juga boleh melakukan apapun yang bisa kami lakukan, sebab Engkau telah memiliki kami dan kami ada di dalam Engkau, dan kami boleh membuktikan kesatuan itu lewat peranan kami untuk menghadirkan yang baik buat orang-orang di sekitar kami. Dan jadikanlah persekutuan ini sebagai wadah untuk kami boleh saling tolong menolong, boleh saling topang menopang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang juga dalam kondisi sakit, apapun penyakit mereka. Biarlah Engkau memberikan kesabaran, Engkau juga memberikan keteguhan, berupaya untuk memulihkan diri sambil tetap berharap kepada pertolongan-Mu. Kami yakin Bapa bahwa kami semua adalah milik-Mu. Kami semua ada di dalam pemeliharaan-Mu, sehingga kami semua boleh terus berani untuk menjalani hidup seberat apapun, sebab kami tidak sendiri, tetapi ditopang dan dilingkupi oleh kasih Allah yang besar itu. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberi persembahan, silahkan kirim atau transfer melalui rekening GKI Sutopo yang tertera dalam warta digital. Atau bisa juga mengumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah bersama di gedung gereja GKI Sutopo. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mazmur 34 ayat 9 dan 10 yang mendasari persembahan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita nyatakan syukur kita sambil memuji Tuhan dari PKJ 216 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di hatiku
Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkatinya, agar persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan di jemaatmu GKI Sutopo dan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara umat yang saya kasihi dalam kasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah, masukilah hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang setia. Amin. Ibadah pada minggu pagi hari ini telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GKI Sutopo
Bajem Curug, dan juga Pos Jemaat Tiga Raksa. Tuhan memberkati.